Halo semuanya, hari ini saya akan mencontohkan lagi ya untuk perbaikan kesalahan tetapi dengan kasus yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, pertama yang dilakukan adalah buka data perusahaan yang terakhir dibuat. Nih, dicari letaknya di mana seperti biasa. Oke, ini ya. Titik GDB. Nah, klik open. Oke. Jadi copy paste aja, klik oke. Nah, ini langsung saya perlihatkan ke neraca saldo klasiknya ya. Laporan, tadi klik laporan, terus daftar laporan, kemudian buku besar, neraca saldo klasik. Nah, ini perusahaannya masih sama, PT Prima juga, PT Prima Elektronik, tetapi dengan letak kesalahan yang berbeda ya. Jadi kita akan perbaiki dengan letak kesalahan yang berbeda gitu. Tanggalnya sama ya seperti kemarin, 30 November 2016. Ini di checklist termasuk saldo nolnya. Oke. Nah, ini dengan nominal yang lebih besar ya dari yang sebelumnya. Ini lebih besar, ada 5471010 800. Bedanya banyak. Nah, ini terakhir sudah dilakukan proses akhir bulan juga. Dan masih ada kesalahan gitu. Jadi seperti biasa kayak kemarin juga tahapnya. Pertama kali yang harus dilakukan adalah, tadi kan yang pertama tuh lihat totalnya ya, lihat total bawahnya ternyata banyak bedanya. Besar bedanya nominalnya besar. Nah, yang kedua sesuaikan saldonya. Sesuaikan saldonya sesuai yang ada di neraca saldo di soal PT Primanya. Ini dicek satu-satu. Sampai bawah. Ini dicek satu-satu. Nah, setelah kemarin saya cek, ternyata letak bedanya tuh ada di account receivable atau piutang dagang ya. Bukan account receivable, ada di ini persediaan barang dagang. Letak kesalahannya di persediaan barang dagang yang pertama tuh. Seharusnya kalau di soal PT Prima di neraca saldonya itu persediaan barang dagangnya itu adalah debit 270.800.000. Tetapi di sini gede ya. Di sini gede ya persediaan barang dagangnya sebesar 1.664.000.000. Jadi bedanya jauh. Nah, selain itu untuk yang lainnya nih kayak perlengkapan toko itu masih sama, sewa dibayar di muka juga sama, dan tapi ininya juga beda nih, opening balance-nya kan harusnya 0 ya. Opening balance harusnya 0, tapi dia ada nominalnya di kredit. Ada nominal di kredit sebesar 1.379.600. Seharusnya yang benar itu adalah opening balance-nya selalu 0. Nah, selain itu berarti tadi ada dua tuh ya. Ada dua. Yang pertama persediaan barang dagang, terus opening balance-nya. Nah, setelah itu ada lagi kesalahan di ini masih sama, ini juga. Nah, ini masih sama. Beban upah, iya masih sama. Ini juga masih sama. Dan, nah ini di sini. Ini seperti kemarin ya kesalahannya ya. Seperti kemarin beban bunga dan beban administrasi bank seperti kemarin salahnya, yaitu salah letak. Harusnya di debit tapi mereka dua-duanya di kredit gitu. Nah, ini seperti kemarin berarti.
cara perbaikan kesalahannya. Nah, tetapi berarti yang beda yang ini ya, persediaan barang dagang. Nah, kan opening balance itu juga dihitung kesalahan ya, seharusnya 0, tetapi kita tidak bisa langsung membenarkan di opening balance-nya gitu. Kita harus membenarkan di akun-akun lainnya untuk membalancekan si opening balance ini gitu. Jadi si opening balance ini angkanya akan berubah jika kita membetulkan atau membenarkannya dari akun-akun yang lainnya gitu, yang berbeda dari akun-akun yang lainnya yang berbeda gitu. Contohnya kayak persediaan barang dagang, ini pasti bagian kalau misalkan ini dibenarkan nominalnya sesuai sama yang ada di soal, sesuai sama yang aslinya, ini pasti nanti angkanya juga berubah di sini gitu. Opening balance-nya akan membalancekan mengikuti setelah diperbaiki gitu ya. Nah, ini kan persediaan barang dagang ya. Oke, jadi gini. Untuk jadi ada beberapa akun yang harus diperbaiki, yang emang tidak kita, yang akun-akun tersebut tidak kita input nominal di neraca saldo gitu. Seperti akun receivable, yaitu akun piutang ya, seperti akun piutang, akun persediaan barang dagang, akun aktiva tetap, dan akun hutang. Nah, akun-akun tersebut kalau ada kesalahan itu kita bisa benarkan di sini nih, di daftar. Caranya gimana? Contohnya gini. Misalkan ada kesalahan di account receivable. Ada kesalahan di account receivable di piutang ya, piutang dagang misalnya, piutang dagang IDR-nya ada kesalahan. Kalian benarkannya di sini, di daftar. Ya, kalian benarkannya untuk account receivable tadi, account receivable piutang itu di daftar. Terus pilih pelanggan. Diklik pelanggan. Nah, ini nanti bisa diedit nih, ya, bisa diubah, bisa dihapus apabila ada kesalahan gitu. Nah, seperti biasa setelah melakukan perubahan, lalu diklik refresh atau perbarui gitu. Jadi untuk akun misalnya ada kesalahan di piutang dagang tadi melalui daftar dan pelanggan ya. Kan kalau pelanggan atau customer gitu. Kalau untuk piutang, daftar piutang tuh biasanya kan daftar dari customer kita ya biasanya tuh. Jadi dikliknya yang pelanggan. Nah, beda hal kalau persediaan barang dagang yang tadi. Persediaan barang dagang yang ini kan juga salah nih ya sebenarnya. Nah, ini dicontohkan misal ini salah, jadi kita benarkannya di daftar dan klik barang dan jasa ya, barang dan jasa. Nah, ini diklik. Nah, nanti kita benarkannya lewat ini nih di sini. Ini bisa diubah seperti tadi, diubah atau dihapus gitu. Nanti setelah diubah baru diklik perbarui. Dan jangan lupa di neraca saldo klasika juga diklik perbarui gitu. Nah, itu tadi udah 2 ya. Tadi ada piutang, persediaan barang dagang. Contoh lainnya itu misalkan terjadi kesalahan di aktiva tetap atau fixed asset nih. Aktiva tetapnya kan ada tanah, bangunan, kendaraan gitu. Misalkan ada kesalahan di sini nih. Nah, berarti klik lagi daftar, itu semua ada benarkannya di daftar ya. Di daftar, klik lagi daftar. Aktiva tetap dicari. Nah, terus daftar aktiva tetap. Daftar aktiva tetap. Diklik. Nah, ini tuh ada kan yang aktiva tetap kita ada tanah, gedung, kendaraan, peralatan. Nih, nanti bisa diedit atau diubah ya, kayak biasa. Tuh. Nah, yang terakhir misalnya ada kesalahan di akun hutang ya, atau account payable di akun hutang. Nih, misalnya ada kesalahan di akun hutang, benarkannya juga di sini. Di daftar terus vendor.
vendor atau pemasok ya. Kalau tadi kan akun piutang biasanya kan terdiri dari daftar customer kita ya. Nah, kalau akun utang ya terdiri dari daftar si pemasok kita atau vendor kita gitu. Ini diklik. Nah, ini balik ke yang waktu di persiapan singkat kita isi nih. Nah, misalkan ada kesalahan di sini, nanti tinggal diklik 2 kali atau klik ubah, ini juga bisa diklik ubah. Nanti tinggal kalau udah diubah seperti biasa diperbarui. Dan neraca saldo klasiknya diperbarui gitu. Nah, udah itu tadi ada 4 akun ya, 4 akun yang biasanya terjadi kesalahan gitu, yang mempengaruhi opening balance. Nah, kalau di sini kan juga ada nih kayak beban bunga, beban administrasi bank, ini kan nggak termasuk dari akun-akun tadi tuh, nggak termasuk dari akun-akun tadi, berarti kita bisa benerin kesalahannya di ini aja, langsung ini kan diklik 2 kali aja. Ini kan pindah ini ya, pindah jadi debit ya, seharusnya kan debit, ini dari kredit seharusnya debit. Ini diklik 2 kali aja. Ini yang beban bunga, ini kita benerkan dulu ya yang bebannya, benerin dulu. Ini yang kayak kesalahan di kasus sebelumnya ya. Nah, ini di nolin dulu, bisa di sini di nolin, pindah 3.300.000, nolin, terus ini 3.300.000. Nah, udah, langsung klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Nah, langsung klik perbarui ya. Perbarui. Nah, oke, ini udah pindah ya. Tadinya di kredit jadi di debit. Bank balance-nya. Oke, di exit. Nah, ini belum berubah ya, karena belum diklik perbarui. Nah, setelah klik perbarui, coba dilihat berubahkah? Nah, udah berubah. Oke, nah selanjutnya yang ini ya, beban administrasi bank. Diklik lagi 2 kali. Nah, ini kita yang merahnya diklik lagi 2 kali. Ini debitnya jadi 0 ya, langsung aja nggak apa-apa kayak gini, 3.500.000. Kebanyakan nih nolnya. Oke, ini jadi 0. Nah, ini jadi debit bebannya 3.500.000. Oke. Nah, ini simpan dan tutup seperti biasa. Nah, klik perbarui. Nah, ini pindah ya, udah di debit pindah. Oke, exit, di exit, kita perbarui. Coba kita lihat nominalnya. Nah, ini udah berubah ya. Tadinya kan 54 berapa tuh, ini udah berubah. Ini gede karena opening balance-nya ya, opening balance-nya masih besar sekali ya. Sama tadi kan salahnya di sini juga persediaan barang dagang. Nah, ini kita akan benarkan di sini. Semoga letak kesalahan yang ini bisa menolkan si opening balance-nya itu. Ini kita coba ya, caranya kayak tadi. Kalau persediaan barang dagang kita benarkannya di daftar, terus barang dan jasa. Nah setelah itu kalian lihat di daftar persediaan barang dagang, daftar dan saldo persediaan barang dagang yang ada di soal PT Prima. Dilihat soalnya. Nah, yang pertama itu kan dia persediaan untuk si AC 600 watt, 690 watt ya. Nah, ini karena seperti ini, kita klik ubah aja atau klik 2 kali. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, seperti kita isi manual. Tuh. Nah, pastikan untuk tipe barangnya ini persediaan ya, bukan non persediaan. Karena ada juga kasus yang mengklik non persediaan. Tapi kalau dibenarkan dari sini nih, ini nggak bisa diklik, nggak bisa diklik ganti di sini. Nah, solusinya adalah kalian buat baru. Ini diklik batal dulu. Ketika kalian lihat, misalkan contoh ulang ya.
Misalkan untuk barang si AC690 watt ini dia tuh tipe barangnya non persediaan. Tipe barangnya non persediaan kan salah. Harusnya persediaan ya. Bukan servis juga, harusnya persediaan. Karena ini kan barang dagang, harusnya persediaan, tapi dia kliknya di sini non persediaan. Itu salah, jadi diklik batal dulu. Nah, ini kalian hapus. Ini bisa nih dihapus ya. Ini kan yang biru ini udah tandanya udah diklik yang barang ini ya. Klik barang ini terus klik hapus. Ketika sudah dihapus, kalian bikin baru lagi gitu. Kalian bikin baru lagi kayak gini. Nah, baru di sini kita ubah. Ini kan kalau non persediaan nanti dia nggak ada keterangan kuantitasnya. Kuantitasnya nggak ada, harga per unitnya juga nggak ada, nggak bisa ditulis, nggak bisa diketik, nggak bisa dimasukkan gitu. Jadi harus persediaan. Nah, ini kan baru dibikin baru lagi sesuai daftar yang ada di soal gitu. Ini batal aja ya, karena kita nggak perlu bikin baru lagi. Nah, ini diubah yang 690 tadi. Namanya udah bener ya, nih yang di umum, nomor barangnya udah bener, keterangan udah bener, kategori tidak perlu diisi ya. Kuantitasnya dilihat, kuantitasnya 490 watt, kuantitasnya sama ya, 43 unitnya pieces sama, oke. Nah, harga per unitnya untuk si AC690 watt ini di sini bilangnya 36 juta. Apakah benar? Nah, kalau coba lihat lagi yang di soal itu, nah iya, yang di soal itu kan harga per unitnya nggak ada ya. Kalau yang di soal tuh tabelnya. Nih coba dilihat. Kita coba lihat soalnya nih. Soalnya kan tabelnya kayak gini ya. Ada kode barang, nama barang, jumlah unit, total biaya, adanya total biaya, dan harga jual. Harga jual beda ya. Harga jual dan harga per unitnya itu beda gitu. Jadi untuk yang AC690 watt ini kan jumlahnya 60 piece. Jumlahnya 60 piece. Terus harga jualnya itu 3.900.000 harga jualnya. Tetapi ini kan namanya harga jual ya. Tetapi di accurate itu yang di input di sini adalah harga per unit. Berarti kita harus cari harga per unitnya terlebih dahulu. Caranya kita bagi aja ya. Harga per unitnya berarti di sini. Harga per unitnya berarti ini sebesar harga ininya ya, harga 154.800 dibagi sama jumlahnya 43 gitu. Berarti sejumlah 3.600.000. Nah, ini tadi berarti untuk mencari harga per unitnya yaitu total biaya dibagi sama jumlahnya berapa gitu, itu harga per unitnya ya. Nah, coba dilihat lagi, tapi ini 36 juta ya, berarti ada yang salah nih. Coba dilihat lagi total biayanya, ini diubah dulu ke accounting. Nah, ini lebih besar ya, berarti salah penginputan. Nah, di soal itu kan dia sebesar 154.800.000. Oh, ini kebanyakan nolnya, berarti ada salah penginputan di Excel gitu. Nah, berarti harga per unitnya dapatnya 3.600.000 ya. 3.600.000 dapat dari mana? Dapat dari E3 atau total biaya sili 154.800 dibagi sama jumlahnya berapa.
Begitupun yang untuk AC 400 watt juga kayak gitu. Dari total biayanya 116 juta dibagi sama jumlah per piecesnya, dibagi sama 40. Nah, dapat 2.900.000. Nah, berarti yang di input di accurate yaitu sebesar 3.600.000. 3.600.000 di harga per unitnya ya. 3.600.000. Tuh, nah ini udah diubah. Udah ya, ini diubah nih. Nanti akan berubah. Ini belum berubah, nanti akan berubah setelah di save. Nah, ini udah ya, udah diganti. Tadi harga pokoknya juga udah berubah. Tadi kebanyakan ya, jadi 1 miliar. Seharusnya masih ratusan juta aja. Nah, ini penjualannya ini harusnya berapa? 3.600.000 ya. Nah, penjualannya, nah di sini bedanya lagi. Harga jual itu baru kita input sesuai yang di soal. Nah, dia kan kalau di sini kan saldo awalnya itu di input harga per unitnya 3.600.000 dan dijual harga jualnya menjadi 3.900.000. Di soal juga tertera ya. Kalau di soal itu cuma tertera harga jualnya aja 3.900.000. Tapi kalian jangan terkecoh untuk memasukkan si harga per unitnya ini dengan harga jual gitu. Itu beda. Nanti nominalnya jadi beda. Seperti itu ya. Ini udah. Nah, untuk akun-akun ini udah sama ya. Oke, kembali ke umum, diklik OK aja. Klik OK, kita perbarui. Klik perbarui. Nah, nggak ada yang beda nih ya, nggak ada yang beda karena kan di sini data harga satuan ya, jadi nggak ada yang beda gitu. Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki di neraca saldo closing aja. Nah gitu, ini diubah dulu ya, diubah satu lagi untuk yang 400 watt. Harga per unitnya berapa? Coba dilihat lagi di Excelnya. Yang 400 watt harga per unitnya itu 2.900.000. Oke. 2.900.000. Berarti di sini, nah ini benar 2.900.000. Penjualan pembeliannya harga jualnya 3.300.000, benarkah? Coba lihat yang di soal 3.300.000 belinya jualnya. Iya benar ya, 3.300.000. Itu oke. Harusnya diisi T juga nih, diisi T. Udah benar. Nanti kayak gini ya. Nah, klik OK. Nah, perbarui. Nah, ini tadi kayaknya kode pajak pembeliannya belum diisi deh. Nah, ini jangan lupa diisi juga. Nah, ini. Nah, tuh kuantitasnya di sini udah bener ya. Harga pokoknya udah benar. Klik OK. Makanya tadi opening balance-nya kan sama total persediaan barang dagangnya juga banyak banget ya. Ternyata letak kesalahannya di situ, di harga barang tadi nih, harga per unitnya salah. Nah, ini kita perbarui lagi. Nah, oke, sudah, nih di exit aja. Balik ke neraca saldo. Belum berubah ya, belum berubah karena kita belum perbarui. Coba kita perbarui, udah tadi dilihat. Nah, coba sebelumnya, setelah diperbarui dilihat dulu lagi opening balance-nya apakah sudah 0. Persediaan barang dagangnya dulu nih. Persediaan barang dagangnya dicek sebesar 270.800. Sama nggak kayak di neraca saldo yang di soal? 270.800. Iya, sama ya. Sebenarnya persediaan barang dagang ini kan nominal ya, 270.800 itu dari ini total biaya ini ya. 116 juta ditambah 154.800. Nah, ini total biayanya segini. Ini ada di debit persediaan barang dagang. Itu harus sama kayak gini. 270.800. Nah, tadi di neraca saldo udah sama ya. Udah sama persediaan barang dagangnya. Selanjutnya lihat opening balance-nya. Apakah sudah 0? Kita lihat opening balance-nya. Ya, sudah 0 ya. Sudah 0. Oke, sekarang kita lihat lagi saldo akhirnya. Saldo akhirnya sejumlah 4084.610.800. Nah,
Udah nih, sama ya berarti ya. Berarti berhasil ya. Berhasil sama. Berarti tahap kita sudah benar. Sudah benar, alhamdulillah sudah benar. Sudah kita perbaiki kesalahan-kesalahannya. Mudah kan ya? Semoga kalian bisa memperbaikinya ya ketika ada kesalahan. Jadi ketika ada kesalahan, kalian identifikasi dulu pelan-pelan, dicek dulu satu-satu kayak tadi tuh, dicek dulu satu-satu kayak tadi. Apa yang salah nih, akun-akun apa yang salah, dan harus teliti juga, jangan panik gitu. Pasti bisa kok dicari solusinya untuk diperbaiki. Tuh, jadi ini udah benar ya, ini udah benar. Oke, kalau gitu semoga kalian bisa mengikuti. Semoga kalian juga bisa perbaiki kesalahannya masing-masing. Oke, terima kasih.